minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat jawabannya. Biar Allah Subhanahu wa taala juga menyemangati daripada amal kita. Kita jawab dengan semangat juga salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Tsumma sholatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahin amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rahmat hidayah kepada kita sehingga kita masih Allah berikan kesempatan, kekuatan iman dan amal soleh dan ilham taqwa di subuh hari ini untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di pondok pesantren musholanya Darul Ma'mun Al-Hafiz yang kita cinta ini. Mudah-mudahan Allah mengistiqomahkan kita untuk senantiasa bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Demikian juga anak keturunan kita, santri-santri kita, jamaah kita sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sedang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini akan mengaji pengajian tentang membahas keadilan dan kebaikan. Membahas tentang keadilan dan kebaikan. Saat ini banyak sekali kita jumpa di mana-mana pengadilan, tapi susah, sangat sulit mendapatkan keadilan yang sebenarnya. Karena keadilan sebenarnya nanti adalah si Allah. Nanti siapa-siapa yang berdusta, siapa-siapa yang berbuat zalim, maka nanti Allah yang Maha Adil akan membongkar segalanya di akhirat kelak, yang di pengadilan yang Maha Adil nanti dan jamaah. Di dunia ini sekarang ini kita sekarang lihat ada kebaikan tapi lebih banyak keburukan. Tapi kebaikan yang sebenarnya nanti adalah di akhirat kelak sedang jamaah di surga Allah Subhanahu wa taala, dan keburukan akan Allah masukkan ke dalam neraka. Nauzubillah. Allah SWT firman dan jamaah taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruhmu berlaku adil dan berbuat kebaikan kepada kaum kerabat, dan Allah mencegah kamu berbuat keji, kemungkaran, dan Allah mencegah kamu untuk berbuat keji, mencegah kamu buat kemungkaran dan permusuhan. Allah memberi pengajaran kepadamu supaya kamu dapat memetik pelajaran. Quran surah An-Nahl ayat 90 dan jamaah taala. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jelaslah kita lihat di sini bahwasanya Allah itu senantiasa menyuruh kita, memerintahkan kita untuk berbuat adil. Jangan berbuat tidak adil. Untuk berbuat taat, jangan untuk tidak berbuat taat jamaah taala. Dan senantiasa kita diperintahkan Allah berbuat kebaikan, berbuat baik saja, berbuat baik saja. Jamaah taala. Ada sampah-sampah, masukkan ke tong sampah. Ada hal-hal yang enggak pas, dipaskan, dibaik. Ada hal-hal yang kita lihat tidak sesuai dengan hal yang dikehendaki Allah, kita nasihati, kita ajak untuk taat. Ada orang tidak sholat, kita ajak dia untuk taat kepada Allah untuk sholat. Ada orang buat salah, kita nasihati. Ini namanya berbuat kebaikan saja jamaah, ya. Ini namanya berbuat kebaikan. Buat kebaikan inilah yang Allah perintahkan sedang jamaah kepada kaum kerabat. Nah, kaum kerabat kita siapa di sini? Ahli keluarga kita, tetangga kita, sahabat-sahabat kita, santri-santri kita, jamaah kita. Ini kita berbuat baik semua kepada mereka. Kita ajak kepada kebaikan sedang jamaah. Dan Allah mencegah kamu berbuat keji. Allah perintahkan kita jangan berbuat keji, jangan buat kerusakan, jangan mengotori lingkungan kita dengan sampah-sampah kita, macam di pesantren ini dan jamaah taala. Kita lah ya, kebersihannya juga kita. Karena saat siapa kebersihan, saat tidak ada kebersihan, karena yang mengotori kita juga sedang jamaah, yang membuang sampah nih kita, santri-santrinya
kita juga keperluan kita yang selain sebagainya, sehingga yang mengotori adalah kita. Jadi kebersihannya kita sendiri juga dan jamaah ta'ala. Kalau ada sampah, barang siapa kata Rasulullah SAW yang masukkan sampah 1 butir pasir saja ke dalam musola, ke tempat suci atau tempat ibadah, ke dalam masjid jamaah ta'ala, sama dengan mereka masukkan 1 bangkai keledai ke dalam tempat ibadah masjid atau musola tersebut. Artinya sedang jamaah ta'ala, kalau sampah kita masukkan ke dalam masjid, musola, tempat ibadah, di kamar mandinya, di WC-nya, segala macam sampah kita, sama dengan kita masukkan 1 bangkai ke sana. Ini jamaah ta'ala. Jadi kalau misalnya kita bersihkan, kita ambil, sama dengan kita membuang, mengorbankan 1 ekor lembu sedang jamaah ta'ala. La ilaha illallah. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah mengatakan an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu setengah daripada iman, jamaah ta'ala. Kalau kita bersih, kalau kita senantiasa melakukan kerapian jamaah ta'ala, maka iman kita semakin kuat, semakin bertambah. Tidak suka saja kita melihat sampah-sampah yang ada di sekitar kita. Kita akan bersihkan. Jangan tunggu orang lain untuk, oh ada sampah nih. Santri, kemarin dulu apa? Ada sampah kamar mandi 1 biji. Jangan jamaah ta'ala, tidak usah. Cukup kita selaku ustadznya, selaku abuyanya, selaku ustazahnya, ada sampah. Ini nasihati, ini sampah siapa ini? Coba ya, yang buang sampah ini ke dalam musola kita, dalam WC kita, dalam dapur kita, dalam lingkungan pesantren kita ini, sama dengan buang bangkai ke dalam pesantren ini. 1 ekor keledai itu 1 ekor lembu dibuangnya. Bau nggak itu? Bau ustadz saja. Kalau misalnya bau, nanti kalau ada sampah-sampah terlihat, jangan buang sampah sembarangan, masukkan tong-tong sampah kita yang sudah kita sediakan. La ilaha illallah. Ini sedang jamaah yang dimiliki. Jangan tunggu orang lain, atau jangan pula kita ngotori-ngotori saja sampah-sampah kita, tapi kita nggak membersihkannya. Sebagian kita lihat di mana-mana sedang jamaah ta'ala, itu WC nggak ada yang bersihkan, udah ada kotoran-kotoran di situ, dan WC kotorannya pun tidak mudah membersihkannya. Nauzubillah. Siapa nanti seperti ini sedang jamaah ta'ala, kotoran yang dia bersihkan, dia tinggalkan, nanti sampai dewasa dia akan seperti itu sedang jamaah ta'ala. Di mana-mana dia meninggalkan kotoran, meninggalkan keburukan, tinggal di kampung orang benci sama dia. Kenapa? Perbuatan dilihat orang buruk saja sedang jamaah ta'ala. Tinggal di tempat manapun nanti akan orang benci dan jijik melihat dia. Kenapa? Karena di waktu kecil, waktu nyantri, dia sudah senantiasa berbuat jorok dan kotor, tidak membersihkan, buang air kecilnya, tidak membersihkan, buang air besarnya sedang jamaah. Maka nanti dia akan waktu dewasa menjadi orang-orang yang jorok kemana-mana, sehingga tidak disukai di mana-mana sedang jamaah. Pengalaman waktu saya belajar dulu sedang jamaah di pesantren, kiai saya mengajarkan kepada saya, kalau misalnya ada kotoran-kotoran dimanapun kamu, misalnya berada di WC segala macam, bersihkanlah kalau misalnya itu tidak bersih. Jangan tunggu orang lain untuk membersihkannya sedang jamaah. Ternyata itu luar biasa. Dibersihkan saya, karena dia pengalaman dulu ulama saya, kata kiai saya yang mengajarkan imam kami, ya waktu mengajarkan kami di pesantren di Mekah Madinah dulu, dia mengajarkan jamaah ta'ala untuk senantiasa membersihkan WC, walaupun kita bukan petugasnya waktu pada saat itu sedang jamaah. Kalau kotor di waktu kita pakai tersebut, bersihkan. Cuci sedang jamaah, kotoran-kotoran masih ada di situ, bersihkan. Jangan ada sampai kelihatan kuning-kuningnya sedang jamaah. Itu yang dibuat oleh ulama kiai saya, katanya, sehingga waktu dia bersihkan tersebut jamaah ta'ala, ternyata sedang jamaah ta'ala dia mudah untuk mendirikan pondok pesantren, mudah mendirikan tempat-tempat pengajian yang banyak pengikutnya. Tangan yang tersebut yang membersihkan WC tersebut, yang berbau-bau waktu sekolah, waktu pendidikan agama, suatu pulang ke kampungnya disalami orang, diciumi orang, dan dimuliakan orang sedang jamaah. La ilaha illallah. Padahal kata kiainya, tangan ini dulu waktu belajar agama, waktu mengajarkan agama di waktu sekolah pendidikan, tangan inilah yang susah-susah, yang berjorok-jorok membersihkan WC, mengemungut sampah, membersihkan rumput-rumputan yang ada di sekitar pondok tersebut. Ternyata itu hikmahnya adalah dimuliakan Allah sewaktu pulang kampung oleh orang-orang di negerinya sedang jamaah. La ilaha illallah. Maka sedang jamaah pernah dulu waktu di negeri Jamudin, ada seorang ulama yang masyhur sedang jamaah ta'ala, yang dia sedang jamaah ta'ala sangat senang berkhidmat, sangat senang membersihkan WC, toilet-toilet orang-orang jamaah-jamaah itu dia membersihkan. Waktu orang melihat pertama sekali, siapa nih? Oh, tukang kebersihan kadang nih. Di dalam sepele, orang anggap remeh sedang jamaah ta'ala, dia bersihkan. Dia khusus ke WC, toilet-toilet itu sedang jamaah ta'ala, dia bersihkan dengan tangannya, disiramnya di bau kamar mandi itu bersihkan, sehingga orang yang datang ke situ bertamu, berdakwah, merasa nyaman dan merasa wah sangat bersih sekali.
Ternyata sedang jamaah ta'ala sewaktu bayan maghrib, ulama tadilah yang membersihkan WC. Ini kan tadi yang membersihkan WC ini, yang membersihkan toilet ini. Masya Allah, bayannya sedang jamaah, dakwahnya begitu menyentuh hati sedang jamaah ta'ala. Begitu cepat membuat orang semangat untuk berdakwah, semangat beramal soleh sedang jamaah. Dan cepat orang-orang yang tidak percaya kepada Islam pun, orang-orang non Islam pun masuk ke dalam Islam karena dakwahnya yang menyentuh hati dan jamaah. Rendahkannya dirinya membersihkan WC, membersihkan sampah-sampah di sekitar tempat ibadah dan jamaah ta'ala, di sekitar tempat pendidikan agama dan jamaah ta'ala. Lisannya pun dimudahkan Allah untuk masuk menjadi lisan-lisan yang mengandung hikmah dan kemudian mengandung daripada kecintaan orang lain kepada apa yang diucapkannya sedang jamaah la ilaha illallah. Inilah sedang jamaah ta'ala kalau kita senantiasa berlaku kebaikan. Insyaallah keluar 2 orang. Tapi ini sedang jamaah dan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian mencegah kemungkaran dan permusuhan. Jangan kita mencari-cari permusuhan. Ini selaku santri, selaku pelajar ya, ada kawan-kawannya, jangan dicari musuh, jangan apa kok, jangan seperti itu. Tapi kita hormati, muliakan, sama-sama santri di sini, sama-sama pelajar di sini, belajar jauh dari orang tua, butuh perhatian daripada orang tua dan rindu sama orang tua, sama-sama saling sayang, sama-sama saling menghormati dan sama-sama saling muliakan. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, kata Rasulullah. Sayangilah siapa saja yang ada di bumi, bahkan hewan, rumput-rumputan pun ya, tidak boleh kita zolimi dan jamaah, tidak boleh kita, hewan-hewan pun tidak boleh kita sakiti. Ada hewan, ada ayam misalnya, kita kejutkan, wah kita kejar-kejar, tidak boleh, namanya berbuat zolim. Ada kucing, kita teriakkan dia sewaktu diam-diam sedang makan sehingga dia takut, berlari ketakutan. Ini nanti akan dibalas dan jamaah, nanti protes nih hewan-hewan yang kita kejutkan. Dan dia ada kucing atau ada anjing di pinggir jalan, lagi diam-diam kucing, kita klekson sehingga terkejut dan lari dan jamaah. Apa itu dan jamaah? Apa yang kita buat seperti ini? Kita berbuat zalim. Ya Allah tidak berikan hal tersebut seperti itu. Ini mencegah kita berbuat keji dan mencegah kita berbuat kemungkaran dan berbuat pemusuhan jamaah ta'ala. Ini sedang jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala memberi adat, Allah memberi pengajaran kepadamu supaya kamu dapat memetik pelajaran. Allah ceritakan hikmah-hikmah dalam Al-Quran, bagaimana orang-orang ingkar, bagaimana orang yang taat selamat dunia selamat akhirat, bagaimana kaum-kaum yang terdahulu yang ingkar kepada perintah-perintah Allah, ingkar kepada perintah-perintah Nabi, membenci perintah Allah, membenci Nabi dan jamaah ta'ala. Allah berikan kepada mereka hal-hal yang dilaknat dan kemudian ajab dan jamaah ta'ala. Ajab musibah sudah kita rasakan saat ini dan jamaah ta'ala melanda kita. Banjir bandang sering terjadi, tsunami sering terjadi, malah bencana sedang terjadi dan jamaah ta'ala. Ini akibat daripada ulah kita yang enggak berlaku adil dan tidak perlu jujur sedang jamaah ta'ala, berdusta, berbohong, suap menyuap, sogok menyogok sedang jamaah ta'ala. Inilah dikatakan berlaku keji dan berlaku mungkar sedang jamaah ta'ala. Sehingga datang ajab musibah malapetaka. Padahal sedang jamaah ta'ala yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menyabdakan wa'tasi wal ya'tasi wal mu'tasi wa farqu baina finnar wa ya'tasi wal murtasi wal farqu baina la'natullah alaih. Yang memberi suap, yang menerima suap dan perantara di antara mereka berdua adalah masuk dalam neraka. Yang memberi suap, menerima suap dan perantara untuk menyampaikan hal tersebut, suap menyuap tersebut, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau laknat Allah datang, murka Allah datang, musibah dan bencana akan melanda kita di dunia ini akan menjadi neraka dan jamaah. Bukan hanya kita dapatkan neraka akhirat saja, tetapi neraka dunia pun Allah akan berikan kepada kita yang marak suap menyuap, sogok menyogok, money politik, politik uang dalam pemilihan kepemimpinannya dari yang terkecil dan terbesar sedang jamaah ta'ala. Bukankah kita melihat setiap habis pemilihan umum bencana musibah melanda kita, bahkan seringkali pada saat pemilihan umum tersebut setelah dibagi-baginya uang, politik uang dan jamaah ta'ala, musibah bencana melanda kita, banjir bandang bertubi-tubi, bencana tsunami bertubi-tubi dan jamaah ta'ala, gempa bumi menghancurkan, menelan sampai ke dalam likuifaksi dan jamaah ta'ala. Ini juga terjadi dan jamaah la ilaha illallah. Jangan berbuat mungkar, jangan berbuat keji, maka ini akan datangkan musibah dan bencana. Dalam pandangan negara juga sedang jamaah ta'ala, orang seperti ini yang suap menyuap, sogok menyogok, udah ada langsung lembaganya, lembaga KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, yang akan menangkap orang-orang yang menyuap dan mensuap sidang jamaah, menerima suap dan menyuap sidang jamaah ta'ala. Udah ada peraturan undang-undangannya bagi orang-orang. Dalam peraturan undang-undang disebutkan siapa yang memberi
money politik, memberi uang dan menjanjikan uang atau menjanjikan sesuatu barang berupa pemberian apapun itu untuk agar seorang tidak menggunakan hak pilihnya atau agar seorang untuk memilih dia dan jamaah ta'ala, maka ini akan dikenakan denda antara sekian juta sampai dengan 10 juta dan jamaah ta'ala, dan penjara antara 10 bulan sampai 22 bulan. La ilaha illallah. Ini di dunia juga dapat ganjarannya. Negara pun sudah mengharamkan tersebut, jamaah ta'ala. Tidak boleh kita melakukan suap menyogok, sogok menyogok sedang jamaah. Inilah perbuatan keji yang Allah larang gitu. Marilah kita berlaku adil saja, ya. Betul-betul mengandalkan kemampuan dan keahlian kita dan kepandian kita. Silahkan pemilihan, silahkan pemilu, baik di desa, baik di kecamatan, baik di kabupaten, baik di provinsinya, baik di negerinya, untuk DPR dan untuk dewannya atau untuk presidennya dan sebagainya, kepala daerahnya. Tapi dengan berlaku adil Allah perintahkan dan jamaah. Ini akan mendatangkan berkah, menghindarkan mara bahaya musibah dan jamaah. Tetapi apabila kita berlaku hal tersebut dengan kecurangan, dengan ketidakadilan, dengan kemungkaran dan mancing permusuhan, maka ajab dan musibah, bencana akan datang. Nauzubillah wa min zalik. Sedang jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, ada 3 macam versi atau ada 3 macam bentuk penghuni surga. Yang pertama, para penguasa yang adil dan jujur, yang suka bersedekah atau suka berbuat baik hati kepada orang-orang fakir. Ini saja mata. Ada 3 versi manusia nanti yang masuk dalam surga. Yang pertama, penguasa yang adil, yang suka berbuat baik hati kepada orang-orang fakir dan rakyatnya. La ilaha illallah. Diberi kemampuan mentaati perintah Allah, pemerintah-pemerintah tersebut, dan berlaku adil dalam pengadilan, ya, dan berlaku adil dalam pengadilan dalam menetapkan hukum adil mereka. Tidak berat sebelah dan jamaah telah. Inilah nanti versi pertama, penghuni surga yang duluan masuk surga. Yang kedua, pria atau orang yang penyayang, lunak hatinya, lemah lembut, penuh kasih sayang dan belas kasih kepada sanak pemilih, kepada sama muslim ataupun kepada orang lain. Dan jamaah ini dan jamaah diuji kita nih. Di pondok pesantren ini kita akan ajarkan, kita akan didik semuanya, ustadz-ustadznya, santri-santrinya, untuk lemah lembut hatinya, berkasih sayang, bukan dengan emosi atau marah, bukan dengan kekerasan dan pukulan dan jamaah ta'ala. Kalau kita pukul pun sedemikian rupa, udah diterapkan banyak-banyak pesantren atau banyak pendidikan, dengan pukulan itu bukan membuat hati menjadi lembut, justru membuat hati makin kasar. Kalau kita kasari sekarang ini abang-abang seniornya yang pertama masuk dalam pesantren kita, maka dia nanti akan mendidik kekasaran kepada adik-adik kelasnya. Terus sepanjang masa, kekasaran itu akan terus berulang sedang jamaah. Tetapi kalau kelemah lembutan kita ajarkan kepada santri-santri yang pertama belajar di kita, kasih sayang, kesabaran, dan kemudian ya dari hati ke hati sedang jamaah, menyampaikan saja kalau mereka buat salah, sampaikan ayat-ayat Allah, sampaikan firman-firman Allah, sampaikan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Bukan kekuatan pukulan itu yang mengubah mereka sedang jamaah, tetapi ayat-ayat Allah itu yang mengubah hati mereka untuk menjadi anak yang baik, anak yang soleh. Itulah mukjizat daripada kehebatan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Firman Allah dan hikmah daripada sunnah Rasulullah SAW itulah yang mampu mengubah, kata ulama kita, hati-hati orang yang disampaikan kepada mereka. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Inilah kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan sedikit pun padanya, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Nah, nanti kalau ada santri-santri kita nakal, santri kita bantal, hukumannya bukan dipukul dan jamaah, hukumannya suruh dia berdakwah, menyampaikan ayat-ayat Allah kepada kawan-kawannya, kepada masyarakat di sekitarnya. Dakwah harus ada 5 orang, 10 orang. Kau dakwahi baru balik kemari. Nah, ini kasih tanda tangan nanti dakwah karena kesalahan ini misalnya. Maka dia suruh dakwah dan jamaah ta'ala. Sampaikan ini yang kau sampaikan nanti, kalimat la ilaha illallah atau firman Allah Subhanahu wa taala atau hadis Rasulullah SAW gitu. Fadhkuruni adzkurkum washkuri wala takfurun, itu ayatnya nanti. Kemudian sampaikan qulu la, Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai sekalian umat manusia, saudara-saudaraku, tangga sahabatku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah tuflihu, pasti kalian beruntung. Syaratnya sholat 5 waktu berjamaah jangan tinggalkan, dan kemudian dakwah harus dilakukan. Ini saja sampaikannya, sampai 5 orang atau 10 orang tergantung beratnya kesalahan yang dibuatnya.
Kita suruh nanti santri kita berbuat itu dan jamaah. Insya Allah dan kekuatan dakwah tersebutlah Allah akan mengubah hatinya menjadi ahli-ahli dakwah. Siapa para ahli dakwah? Menjadi hati-hatinya para nabi. La ilaha illallah. Hati-hatinya para sahabat yang senantiasa berdakwah, mendakwahkan agama. Dan hati-hati para ulama yang mengajarkan umat kebaikan dan menyampaikan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Inilah kita harapkan nanti di pondok pesantren ini akan terjadi seperti ini kepada santri-santri kita sedang jamaah. Kemudian tidak hanya santri kita yang kita bimbing di sini sedang jamaah ta'ala, tetapi nanti akan kita buat pertemuan-pertemuan kepada wali-wali santri. Wali-wali santri pun akan kita ajak untuk mereka juga bisa mendakwahkan agama, karena nanti santri-santri kita juga akan mendakwahi ayah ibunya. Nah, kita akan wajibkan kepada mereka dakwahi ayah untuk 5 waktu berjamaah, dakwahi Allah, dakwahi ayah dan ibu untuk aurat dengan sempurna ibunya, kakaknya. Dakwahi ayah untuk melaksanakan taat dan bertobat senantiasa. Dakwahi untuk ayah juga ikut mendakwahi anak istri ibu di rumah, dan ibu juga mendakwahi ayah di rumah untuk melaksanakan taat kepada Allah bila waktu tiba sholat dan untuk aurat dengan sempurna. Insya Allah bila ini terjadi dan jamaah ta'ala, rumah tangga daripada ayah ibu wali-wali santri kita juga dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala seperti rumah tangganya para nabi dan rasul, rumah tangganya para sahabat yang semua ikutlah mendakwahkan agama dan ikut mendoakan santri dan juga ustadz-ustadznya, dan ustadz-ustadz juga saling mendoakan wali-wali santrinya untuk mendapatkan keberkahan di dunia, rumah tangga menjadi rumah tangga yang seperti surga, dan anak keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, ciri-ciri ahli surga adalah yang ketiga, yaitu sedang jamaah ta'ala orang soleh yang pandai atau tidak, orang soleh yang pandai mengekang diri atau mencegah dirinya dari hal-hal yang tidak halal atau tidak patut. Tidak halal, tidak patut dicegahnya diri sedang jamaah ta'ala. Dari hal yang sia-sia dicegahnya dirinya sedang jamaah, dari hal-hal yang membahayakan dirinya, lingkungannya, anak istrinya, dicegahnya dirinya sedang jamaah. Ini orang yang soleh. Misalnya merokok dapat membahayakan kesehatan kita. Kemarin saya lihat sedang jamaah telah ada di YouTube, itu video orang merokok yang sudah ahli rokok, dia sedang jamaah telah, masya Allah, paru-parunya tuh ngeri sekali sedang jamaah telah. Kemudian dioperasi, dilihat bagaimana paru-parunya tuh ngeri kali, melihatnya udah hitam sedang jamaah telah. Dan dia masih hidup sedang jamaah telah, bernapas dengan paru-parunya itu udah hitam seperti gerakan-gerakan mesin sedang jamaah. Nauzubillah min dzalik. Ini karena keburukan bagi anak-anak kita, istri kita. Karena saya sering lihat dan jamaah ta'ala ada berapa tuh dari mahasiswi saya dan kemudian berapa orang yang saya lihat ini sedang jamaah ta'ala pengaruh akibat merokoknya yang banyak dari pasangannya, sehingga mengakibatkan anak-anak buah hatinya sedang jamaah ta'ala paru-parunya sakit dan bocor. Nauzubillah min dzalik. Ini sedang jamaah dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia juga orang yang soleh tadi, penghuni surga tadi adalah dia sayang dan berkasih sayang, cinta kepada keluarganya. Kecintaannya terhadap keluarganya tidak sampai menjerumuskan dia untuk menggait harta yang haram dan jamaah. Cinta dia kepada keluarganya, tapi bukan digaitnya dengan harta yang haram, harta yang tidak halal dan jamaah. Bahkan lebih dia mencintai Allah daripada mereka. Cinta dia kepada keluarganya, tapi dia bimbing keluarganya tersebut untuk cinta kepada Allah. Istri diajak untuk taat, anak-anak diajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 hal yang masuk golongan nanti ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini sabda Rasulullah SAW. Ini sedang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sementara penghuni neraka, kata Rasulullah SAW, adapun penghuni neraka yang pertama adalah ada 5 versi, ada 5 model penghuni neraka. Ini harus kita ketahui supaya Allah mudahkan jauhkan daripada kita, anak keturunan kita, santri-santri kita, jamaah kita daripada model penghuni neraka ini. Yang pertama, manusia yang cengeng dalam menghadapi syahwatnya, lemah dia menghadapi syahwatnya. Yang haram katanya syahwatnya haram, suap menyuap terimanya saja. Sholat jangan mau dia sholat, ibadah tidak mau dia ibadah, mengaji untuk belajar agama tidak mau pula dia mengaji. Ini orang cengeng, tidak mau melawan syahwatnya untuk meninggalkan kemaksiatan, kesyahwatan dan kemudian dosa-dosa. Seharusnya mencari ilmu pengetahuan, dipaksa syahwatnya. Ini kalah dia salah, udahlah nggak usah datanglah pengajian, nggak usah ikutlah dakwah-dakwah, karena nanti kau jadi orang nggak soleh, payah itu. Nggak mau dia sedang jamaah berkumpulnya dengan orang-orang salah dan maksiat. Nauzubillah min dzalik. Kemudian tidak sabaran, mudah emosi, mudah marah sedang jamaah. Ini juga adalah penghuni neraka. Bahkan berani melanggar hal-hal yang haram yang disenanginya. Mereka itulah yang berada di kalanganmu, kata Rasulullah, dan punya banyak pengikutnya. Ini banyak pengikutnya nanti dan jamaah, berbuat haram, kumpul-kumpul segala macam, ya, berbuat maksiat, berbuat dosa. Banyak pengikutnya, kata Rasulullah SAW. Atau mereka yang suka berbuat busuk, berbuat batil,
Tiada terlintas dalam benak mereka sedikit pun untuk beramal akhirat. Tidak ada terlintas sedikit pun. Maksiat saja, dosa saja sedang jamaah. Terus bergelimang dengan kemaksiatan. Dan enggan dia untuk beristri. Mereka enggak mau menikah sedang jamaah, tapi bermaksiat saja. Bahkan mereka menentang pernikahan. Kesukaan mereka berbuat kekejian dan keburukan. Juga enggan berusaha harta yang halal. Harta yang halal tidak mau dia, tapi harta yang haram semangat kali dia sedang jamaah. Enggan memeras keringat mereka sendiri. Mas-malasan, senangnya berjudi, senangnya menghayal, senangnya main togel. Nanti kalau misalnya kena nih, bisa dapat satu rumah. Anaknya minta ya belikan ya kue ya. Jangan ada uang 200.000, nggak usah belikan apa. Nanti kalau kena ingin aku dapat kita 200 juta, tenang aja kok. Akhirnya anak pun tidak dapat makanan, uangnya pun habis karena main togel atau judi sedang jamaah. La ilaha illallah. Ini sedang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atau yang menjadi ahli neraka ini sedang jamaah taala adalah mereka yang suka menjilat para penguasa. Dia suka menjilat, puji-puji yang padahal salah. Seharusnya dia nasihati, ini Pak, salah perbuatan kita Pak, seharusnya seperti ini. Tidak, sedang oh betul itu Pak, padahal perbuatan penguasa itu salah dan zalim dan jamaah. Dan meladani mereka, ya, tidak peduli bentuk usaha apa harta yang diraih. Mereka meladani penguasa-penguasa tadi yang enggak benar sedang jamaah, yang berbuat kemaksiatan dan dosa. Enggak mereka nasihati, seharusnya mereka nasihati, ini Pak yang benar Pak, untuk bagaimana supaya kita berlaku adil dan jujur, ini tepatnya. Maka mereka tidak sedang jamaah. Oh betul tuh Pak, bagus tuh Pak, yang penting mereka dapat bagian. La ilaha illallah. Enggak tahu apakah bagian tersebut yang halal atau haram, semua disikatnya sedang jamaah. Nauzubillah min dzalik. Tidak minat bagi mereka untuk berkeluarga ataupun berharta, asalkan cukup makan dan minum sesuai selama mereka, itu cukup bagi mereka saja jamaah. Jumpai sana, jumpa ini, tanduk sana, tanduk sini dan jamaah. Ya, hiburin penting happy dan jamaah, tidak mau berkeluarga. La ilaha illallah. Yang kedua, para pengkhianat yang tidak lagi merahasiakan kerakusannya dalam segala hal. Berkhianat dia, mengkhianati orang-orang yang taat dan jamaah, mengkhianati rakyat dan jamaah. Mereka ini tidak merahasiakan kerakusannya. Dan kemudian dalam segala hal, sekalipun kecil tetap ia berlaku khianat. Kecil pun dia berlaku khianat, apalagi besar dan jamaah. Maksudnya yang dia rakusi itu tidak berbatas pada yang besar-besar saja. Namun sekalipun hal kecil pun, asal yang diinginkan olehnya atau sekalipun hal sepele, mereka tetap berkhianat dan jamaah. Ketiga, ada penghuni neraka, orang yang kerjanya selalu menipu, suka bohong, suka dusta. Apakah di pagi atau di petang hari, dia pun tetap berdusta dan berbohong. Di kapan pun dia suka berdusta dan berbohong sedang jamaah. Inilah nanti menjadi penghuni neraka. Maksudnya tidak hentinya ia menipumu, keluarga dan hartamu, di setiap hal ihwalmu selalu ditipunya. Kemudian Nabi SAW menuturkan yang kelima, kikir dan pendusta yang buruk berangkat, ya, kikir dan pendusta dan yang buruk perangai, bejat moralnya, ya. Dah kikir, pendusta lagi, buruk pula perangainya, bejat pula moralnya dan jamaah. Suka berbuat kekejian, apakah yang berbentuk perilaku ataupun tutur katanya. Suka maki-maki, suka masalah, suka caci maki dan jamaah taala. Inilah para orang yang menjadi 5 hal menjadi penghuni neraka. Nauzubillah min dzalik. Demikian dalam syarah Masabih karya Ibnu Malik. Ini karangan Ibnu Malik dan jamaah taala yang menjelaskan tentang 5 hal sabda Rasulullah SAW tentang penghuni neraka dan jamaah. Mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk tidak menjadi penghuni neraka, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala bimbing kita seperti 3 hal yang menjadi penghuni surga tadi. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kalau kujari. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menyaksikan yang kita lakukan dari usaha atas iman. Kita dakwahi lingkungan tetangga kita, saudara kita, untuk mereka mengajak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita ajak mereka untuk berbuat mencegah daripada kemungkaran, baik itu suap menyuap, sogok menyogok yang mendatangkan takutnya nanti hukuman daripada negara dan kemudian hukum daripada agama dari Allah Subhanahu wa taala berupa musibah dan bencana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing negeri kita ini, kampung kita ini, terhindar dari mara bahaya musibah dengan kita melaksanakan keadilan, kejujuran dan ketaatan kepada Allah, dan menghindarkan kemaksiatan dan dosa suap menyuap, sogok menyogok dan money politik atau politik uang, sehingga Allah Subhanahu wa taala berkahi kampung kita
terhindar mara bahaya musibah dan malapetaka. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ternyata kita amalkan, lebih mudah mengamalkan yang mari dakwahkan lagi kepada ahli keluarga kita, tangga kita, sahabat kita, dan niat kita sampaikan kepada Rasulullah. Insyaallah. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.